Halo pecinta sepak bola tanah air, sore nanti Timnas Indonesia akan melakoni laga melawan Timnas Australia atau The Socceroos. Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akan membawa 5 amunisi baru untuk memperdalam lini pertahanan dan juga memperkuat lini serang. Pemain-pemain baru ini yang akan kemungkinan debut adalah Ole Romeni, Septian Bagaskara, Emil Audero, Dan James, dan juga Palu Pessi. Laga lanjutan antara Indonesia melawan Timnas Australia dalam penyisihan Grup C Zona Asia akan berhelat di Sydney Football Stadium pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Sementara laga lainnya akan mempertemukan antara Arab Saudi melawan China dan juga Jepang melawan Bahrain. Sementara di klasemen penyisihan Grup C, Indonesia bertengger di posisi ketiga dengan torehan 6 poin di bawah Jepang dan juga Australia. Poin Indonesia sama dengan Arab Saudi dan juga Bahrain. Namun, timnas Indonesia lebih baik karena unggul secara head-to-head. Meski begitu, Indonesia harus membawa pulang 3 poin dari Australia demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 pada peringkat kedua. Untuk tim yang otomatis lolos 2026 pada putaran ketiga ini, hanya juara grup dan juga runner-up yang otomatis lolos. Sementara tim dengan posisi ketiga dan juga keempat akan berlanjut di putaran keempat. Dan kemudian di putaran keempat, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan diadu lagi pada babak playoff antar konfederasi. Sementara laga-laga berikutnya timnas akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025, kemudian China pada tanggal 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan juga bertandang ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Jika ingin finish di 2 besar, maka timnas Indonesia harus menyapu bersih melawan Australia, kemudian Bahrain, dan juga China agar bisa berfinish di peringkat kedua dan juga otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat dan juga harapan mereka menjelang laga melawan Australia? Berikut kita simak selengkapnya. Melawan Australia bukan melawan tim yang mudah ya, karena harus ekstra dioptimalkan dalam permainan gitu, sehingga dalam penyerangan atau pertahanan harus dipertahankan gitu. Kalau dari saya, prediksi skor ya mungkin tipis-tipis ya, yaitu 2-1 Indonesia 2 Australia 1. Prediksi untuk golin itu Urat Mangun lah. Sama? Urat Mangun dengan Ole Romeni. Harapan dari saya ya semoga timnas Indonesia semangat dalam bermain dan bisa lanjut terus sampai ke Piala Dunia. Untuk lawan Australia itu pasti sengit. Tentunya karena untuk sementara poin Indonesia sama Australia sendiri imbang. Itu oleh karena itu pasti ada ekstra pemain lebih keras lagi ya. Prediksi skor sendiri itu kira-kira 2-1 gitu. Menang tipis lah. Dan untuk yang ngegolin dari prediksi saya itu Urat Mangun sama Rafael Struijk ya. Ya, saya pengen performa pemain Indonesia lebih bagus lagi. Ya, saya apalagi kan sudah ada beberapa pemain yang direkrut oleh Indonesia sendiri. Saya kira tidak diragukan lagi lah kemampuan mereka. Dan harapan saya itu tentu ada pola permainan yang lebih santai, lebih slow, ya lebih tiki-taka gitu seperti ala-ala Barcelona ya. Dan itulah menjadi salah satu strategi sih menurut saya untuk melawan Australia dan kurangilah umpan-umpan lambung gitu. Ya, saya kira seperti itu tanggapan saya. Kalau prediksi gol? Prediksi gol tentu gol pertama itu dari Indonesia, dicetak oleh Marcelino Ferdinand dan juga disusul oleh Arhan gitu. Dan itu dia harapan dari masyarakat dan juga apa tanggapan mereka untuk timnas Indonesia yang dibawa asuhan Kluivert melakukan laga perdana. Dari Jakarta, Andre Septian, Untung Widodo, Metro TV. Ya, kita masih akan membahas terkait dengan peluang timnas Indonesia bisa mengungguli Australia bersama dengan Pak Sumarji dan juga Mbak Kartika. Pak Sumarji masih tersambungkah bersama kami? Baik. Ya, gitu, masih. Oke. Pak Sumarji, kalau kita melihat kan sebelumnya sudah pernah bertemu di Indonesia Australia, tapi seri itu waktu itu 0-0 kan, walaupun secara peringkat kita di bawahnya Australia. Nah, apakah kemudian ini dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian bisa nanti pada pertandingan nanti sore itu benar-benar kita setidaknya jangan seri lagi lah, tapi kemudian bisa unggul gitu, menang gitu Pak Sumarji. Ya, kembali lagi kalau sepak bola itu optimismenya, keinginannya, semangatnya ya pasti menang. Nggak mungkin lah kita mau semangat draw itu. Tetapi kembali lagi kita juga harus tahu bahwa kondisi real tim itu kan juga
realitas yang ada itu kan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita berekspektasi terlalu tinggi, tetapi kondisi di tim sendiri itu juga boleh dikatakan ya jangan berlebihan gitu. Kalau kami intinya bahwa di game pertama, di game perdana Coach Patrick ini kami berharap bisa mencuri poin di sini. Syukur-syukur kita bisa mendapatkan 3 poin. Jadi kita harus realistis melihat kondisi sehingga supaya juga masyarakat itu bisa betul-betul tahu kondisi gitu. Jadi sekali lagi kami tetap ingin berjuang bagaimana supaya di pertandingan perdana Coach Kluivert ini bisa mendapatkan 3 poin. Tetapi kita juga realistis, kepinginnya 3 poin. Tetapi yang penting kita bisa curi poin dari Australia ini itu sudah sangat luar biasa. Oke, kalau main pasti harapannya menang, jangan sampai lah selain menang, harus menang gitu ya Pak Marji. Mbak Kartika, terakhir pada saat pengalaman Anda menjadi seorang sportcaster, kalau nonton bola zaman now gitu ya, gimana sih euforia masyarakat yang pada saat itu datang ke stadion, kemudian memberikan dukungan, seberapa besar peran dukungan itu Mbak Kartika? Iya, ketika kita berada di era zaman sekarang, mungkin di 3 tahun terakhir ini kalau melihat euforia dari masyarakat, apalagi ketika nobar bersama Timnas Indonesia itu luar biasa sekali. Kita jadi punya harapan baru kalau tim kita ini selalu bisa menang melawan lawan manapun gitu. Dan juga optimisme dari teman-teman Ultras Timnas dan juga dari para supporter, baik dari segala usia dan juga gender, itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi apapun hasilnya sebenarnya kita itu selalu mendukung Timnas Indonesia dan juga mencintai Timnas Indonesia. Tapi pastinya harapan kita mungkin tidak berekspektasi yang terlalu tinggi, tapi pastinya maunya Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 melalui jalur langsung ataupun masuk ke ronde 4 setelah ini. Amin, kita doakan itu benar-benar terjadi, kita bisa masuk Piala Dunia 2026, tapi apapun yang saat ini dihadapi paling dekat adalah lawan Australia, semoga kita bisa menampilkan yang terbaik ya teman-teman Timnas Garuda di sana. Terima kasih Kartika Berliana, sportcaster, dan juga Pak Sumarji, manajer Timnas telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Marji, terima kasih Mbak Kartika. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk merayakan peringatan Hari Mendongeng Sedunia. Lantas bagaimana mendongeng bisa mengasah kembali imajinasi anak di era media sosial hari ini? Selengkapnya usai jeda. Download Metro TV Extend sekarang.